Selamat pagi teman-teman semua. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran bagaimana mendapatkan side income dari Internet Blueprint. Ya, jadi dalam video-video sebelumnya kita sudah belajar mengenai 7 langkah kunci membangun konten blog yang wow. Ya, jadi beberapa langkah sudah kita elaborasi, sudah kita eksplorasi. Ya. Jadi yang pertama kita harus membangun blog dengan konten spesifik. Ya. Kalau bisa kontennya sesuai dengan produk yang kelak Anda akan promosikan, atau bahkan kemudian juga sesuai dengan minat bidang keahlianmu. Itu akan sangat maknyus. Setelah Anda punya blog, ya mudah-mudahan sekarang hari ini Anda sudah punya blog dengan tema yang spesifik, dengan tema yang relevan dengan produk yang akan Anda jual. Ya. Langkah keduanya kita sudah belajar bagaimana menemukan sumber inspirasi konten blog yang wow. Kita belajar mengenai teknik mind mapping, kemudian riset kata kunci, dan juga berdasarkan sumber inspirasi pengalaman personal atau dari membaca buku. Langkah ketiga, untuk membangun blog yang legendaris itu Anda harus menulis konten dengan frekuensi yang teratur. Minimal ya sebulan 2 kali, ya, atau 2 minggu sekali. Syukur-syukur bisa seminggu sekali, supaya web Anda menjadi lebih aktif, lebih ramai, lebih sumringah. Ya. Kemudian langkah keempat, untuk membangun blog yang legendaris Anda harus menyusun judul yang cetar membahana, ya, strong headline. Ya, supaya orang tertarik mengklik artikel-artikel Anda. Nah, langkah kelima itu yang kita akan pelajari hari ini, ya. Jadi langkah kelima ini Mas, ya. Jadi jangan pernah lupa memakai ilustrasi gambar. Jadi kenapa itu penting? Karena berbagai studi menunjukkan artikel-artikel yang disertai dengan ilustrasi gambar itu jauh lebih efektif menarik minat pembaca. Bisa sampai 5 atau 7 kali lipat dibanding kalau tanpa gambar. Karena studi-studi neurologi menunjukkan bahwa orang lebih mudah mencerna gambar Mas dibanding teks. Jadi foto itu lebih bermakna daripada 1000 kata. Begitu kata pepatah. Itu benar adanya. Itulah kenapa kemudian blog Anda kalau bisa selalu diisi atau diiringi dengan ilustrasi gambar yang menarik. Contohnya ini blog saya. Ya, selalu saya isi saya sertai dengan ilustrasi gambar yang menarik, yang relevan dengan judul tulisan. Atau ini, ya, 5 mitos berbahaya, gambarnya mobil Mercedes-Benz. Nanti kita akan praktek juga bagaimana menaruh gambar ini dalam sebuah artikel. Kemudian ini, ya, The Science of Happiness, gambarnya relevan dengan judul tulisannya. Jadi kalau Anda lihat blog saya ini, ya, jadi blog saya, gambarnya relevan nih, saya bicara mengenai tukang Gojek beberapa waktu yang lalu. Ya, gambarnya ya tukang ojeknya, ya, seperti boyband. Saya kemudian pernah nulis mengenai interview. Ya, tentu saya gambarnya yang menyertai gambar interview. Ya. Bicara mengenai talent management, ya gambarnya orang-orang di kantor. Jadi intinya adalah bagaimana tulisan-tulisan Anda disertai dengan gambar yang menarik. Ya. Nah, dari mana sumber gambar itu? Sebenarnya banyak Mas, ya. Kita googling aja. Ya, ini beberapa sumber yang di mana kita bisa mendapatkan gambar dengan menarik yang free, ya, free images atau to thestockphoto.com. Ya, Anda bisa klik, ya, website ini, Anda bisa mendapatkan gambar-gambar yang menarik yang free. Jadi itu contoh-contoh, ya. Nah, saya mau menunjukkan bagaimana cara memasang gambar dalam sebuah artikel. Ya. Ini contohnya, ya, contoh sebuah artikel saya, judulnya menarik tapi belum ada gambarnya. Ya, meskipun judulnya menarik, mungkin kurang maknyus karena belum ada gambarnya. Ya. Karena itu kalau bisa kita pasang gambar supaya lebih maknyus. Ya. Judulnya sudah mengundang rasa penasaran. Nah, cara memasang gambar itu mudah Mas. Kita langsung edit post aja ini. Kita klik di sini kalau Anda pakai WordPress. Ya. Kemudian kita klik di sini, kemudian add media, ya, add media. Nah, add media ini ada pilihan 2, upload file atau media library. Media library itu gambar-gambar yang sudah pernah kita pasang. Nah, ini gambar-gambar yang sudah pernah saya pasang di blog saya, ya, macam-macam. Nah, coba kita contoh saja di sini kita seolah-olah sedang upload file baru, ya. Jadi kita select file. Nah, ini ada gambar 2. Saya coba ngambil yang original dulu, ya, nanti saya terangkan. Kita ambil, kemudian kita open, kemudian otomatis uploading Mas. Ya. Nah, kemudian kita insert post saja, tapi sebelumnya kita lihat full size Mas, ya, jangan thumbnail, medium atau large, tapi kita pilih yang full size supaya penuh.
kemudian kita insert. Ya, nah ini muncul di sini Mas, ini otomatis. Jadi memang WordPress ini ajaib. Nah kita update, ya setelah update kita coba lihat view post. Nah sudah ada gambarnya Mas, ya menarik. Jadi lebih maknyus. Judulnya sudah menarik, gambarnya menarik, ya relevan dengan tema. Kita bicara mengenai uang dan kekayaan, ya gambarnya Mercedes-Benz lah, simbol kekayaan Mas ya. Jadi orang menjadi lebih tertarik untuk membacanya. Nah pertanyaannya bagaimana supaya ini ada listnya, supaya lebih menarik, supaya lebih cantik ya. Ini seperti ini sudah cantik, tapi supaya lebih cantik ini contohnya seperti saya kasih list ya, jadi kelihatan lebih tegas, lebih estetis ada listnya ya, tidak hanya polos seperti ini ya. Tapi ini cara polos ini juga sudah oke sebenarnya ya. Kalau Anda tidak mau ribet ya seperti ini sudah selesai, fine, done ya, selesai ya. Jadi coba kita lihat sumbernya gambar tadi. Sebenarnya sumber gambarnya ada dua Mas. Saya ngambil yang original tadi. Ini sebenarnya gambarnya gede Mas, ya gede. Jadi sebenarnya kalau Anda pasang di sini kok bisa mendadak langsung otomatis menyesuaikan. Nah ini Mas, karena website saya ini temanya sudah responsif. Ya, jadi otomatis dia menyesuaikan sendiri. Ya, jadi jangan khawatir. Template-template blog yang sekarang itu rata-rata sudah responsif Mas. Ya, punya saya mereknya Hostmart ini, Hostmart. Ya, jadi sudah responsif. Jadi begitu ada gambar, meskipun gambar originalnya gede, dia sudah langsung menyesuaikan dengan sendirinya, munculnya seperti ini. Karena ini websitenya template-nya responsif. Responsif itu sudah sesuai dengan screen. Ya, Anda lihat di mobile phone atau di tablet atau di iPad itu langsung menyesuaikan responsif dengan ukuran screen ya. Tapi kalau Anda mengambil yang original seperti itu, kalau Anda mau kasih list itu nanti hasilnya kurang bagus ya. Jadi cara ngasih list itu seperti ini Mas. Jadi ini ada setting gambar. Ini kita copy paste. Ini list nih Mas. Ini list. Tapi list itu bahasa codingnya seperti ini ya. Kita pasangkan di sini Mas, ya kita copy paste, kita paste di sini, ya. Nah, ini style border ini maksudnya list, ya. Kita rapikan ini, ya. Kemudian kita update. Nah, sudah. Coba kita lihat. Nah ini Mas, karena kita tidak resize ya gambarnya original. Jadi kan dia sudah ngepas dengan template-nya. Jadi ketika kita kasih list jadinya hasilnya seperti ini. Yang list ininya tidak kelihatan. Itulah kenapa kemudian gambarnya harus kita resize. Cara resize-nya bagaimana? Ini caranya seperti ini Mas. Jadi Anda punya program ACDC mungkin ya. Ini pakai ACDC. ACDC ini program aplikasi untuk melihat foto-foto Mas. Untuk resize foto. Mayoritas Windows sudah punya aplikasi ini. Kalau belum Anda bisa googling, Anda bisa dapat gratisan, ya trial tapi ACDC. Ini kita buka, ya kita buka, kemudian file yang gede tadi kita resize, ya kita buka. Ini ACDC nih Pak, Mas. Kita buka, open, ya filenya mana tadi saya simpan di download. Nah, yang original kita buka. Nah, ini gede. Nah, kita resize, kita modify, kita resize supaya lebih kecil lagi. Nah, saya resize 580 Mas. Dari mana ini angka ini? Ini angka ini adalah angka di template gambar untuk website saya. Ya, jadi Anda mungkin nanti bisa eksperimen di blog Anda, gambar yang paling bagus berapa, kemudian kita simpan, kita tulis original resize, kita save ya. Jadi sekali lagi caranya mudah Mas ya. Jadi tadi saya mau bilang dari mana 580 itu. 580 ini adalah ukuran ini Mas ya, ukuran kotak ini supaya pas ketika dikasih list itu pas. Nah ini blog saya kan ukurannya memang 580 Mas, dari sini ke sini ini 580. Nah punya Anda nanti bisa dicek
dicek sendiri apakah 580 atau 570 atau 600, tergantung template yang Anda gunakan. Ini template saya sederhana, minimalis, jadi ini porsi gambar atau teksnya di sini itu 580. Itulah kenapa kemudian ketika tadi saya melakukan resize, ya ini saya resize lagi, coba modify, kita resize, ya bukan di crop tapi di resize. Nah ini di sini Mas, kita ganti 580. Sekali lagi ini berbeda-beda tiap blok ya, punya Anda mungkin 600 atau bahkan cuma 500, tergantung desain blok Anda nanti ya, Anda pakai template seperti apa. Kemudian kita klik done. Ya, setelah itu kita klik lagi, kita klik 2 kali, kita save as. Ya. Kita tadi nyimpennya original resize, kita resize kedua deh, misalnya save. Ya. Nah setelah itu kita tutup. Nah, kita kembali lagi. Ya, sekali lagi kalau tidak di resize hasilnya seperti ini Mas. Ya, seperti ini ya, listnya kurang bagus, kurang cantik. Ya, seperti ini. Nah kalau di resize coba kita ini, jadi kita hapus lagi, kita ulangi, ya kita hapus lagi, kita update dulu, ya. Jadi kita add media, ya kita upload lagi, kita select file. Nah kita ambil yang resize Mas ya, ini boleh, jangan yang ini. Kalau yang ini yang diambil nanti kalau dikasih list tadi bleber, istilahnya bleber. Kita ambil yang resize 2, ya kita insert. Nah ini full size, jangan lupa ya, jangan thumbnail, jangan medium, tapi full size. Kemudian kita insert. Nah masuk ke sini Mas. Nah setelah itu dikasih border. Nah ini border ini Mas, ini bahasa border, ini bahasa coding. Ya nggak usah khawatir, ini simpen aja, nggak usah paham artinya. Ini 4 px ini maksudnya ketebalannya Mas, ya ketebalan listnya. Bisa dibikin 3 atau 2, kalau mau tipis ya 2, kalau mau tebel ya 5 atau 6. Saya 4 saja. Ini di copy, kemudian dikopikan ke sini Mas, taruh di sini, ya jangan lupa taruh di sini. Taruh di ini, ya kemudian kita update. Nah setelah itu kita view post lagi. Nah ini kan rapi Mas, ya rapi ini listnya. Tapi kalau tidak dikasih list seperti ini oke juga sih. Sekali lagi kalau Anda tidak mau ribet, tidak mau resize, ya seperti ini saja. Apapun fotonya diambil dari Google, diambil dari free image tadi, kamu simpan di picture, kemudian Anda upload, ya jadilah seperti ini. Dengan asumsi blog Anda sudah responsif, dan rata-rata template blog masa kini sudah responsif semua Mas ya, jadi tidak usah khawatir. Kalau template-template 5 tahun yang lalu mungkin banyak yang tidak responsif, tapi template blog sekarang ini apapun templatenya itu rata-rata sudah responsif. Jadi Anda tidak perlu khawatir gambarnya gede, ya. Kalau gede langsung disesuaikan memang, tapi kalau kecil ya otomatis ngecil. Jadi kalau bisa Anda ketika mencari gambar di Google itu yang besar-besar saja supaya resolusinya tinggi. Dan dia menyesuaikan sendiri. Nah, tapi kalau mau dikasih list, tadi yang original seperti ini jadinya, ya, jadi kurang menarik. Itulah kemudian kita resize, ya kita resize tadi sekali lagi pakai ACDC, kita resize. Kita resize dengan ACDC, kita pasang di sini, hasilnya seperti ini tadi, ya ini, ya Mas ya. Jadi sekali lagi Anda punya yang original, punya yang resize. Dari mana mengukur resize ini? Sekali lagi dari program aplikasi ACDC. Ya ini ya. Jadi Anda bisa googling juga namanya ACDC. Ya. Ini buka, open, kemudian Anda carilah gambar Anda, di download ya saya. Ya ini tadi, ya originalnya pasang, kemudian Anda resize. Sekali lagi di open, kemudian Anda klik kanan Mas ya, bukan klik kiri, ini klik kanan, kemudian modify, bisa di cropping, bisa di resize, ya. Kalau mau di cropping ya boleh, ya. Misalnya di cropping, ya Anda mau gambarnya kayak gini bisa, ya
misalnya seperti ini saja. Nah, ini cropping. Jadi kita kemudian simpan, ya. Tapi tadi saya punya resize saja karena gambarnya sudah pas. Kita discard. Nah, ketika hasilnya resize ya seperti ini, Mas, lebih kecil. Ya, kalau originalnya kan gede nih, Mas. Kalau resize kecil. Jadi resize inilah yang kemudian dipasangkan di sini, Mas, ya. Di add media, ya, upload file tadi, karena ini sudah kita upload tadi ya, ini yang original, ini yang resize, ya. Kemudian setelah kita masukkan, jangan lupa dikasih style border tadi. Dari mana nih? Ini ya, ini dari ini. Anda bisa copy paste nanti. Ini materinya bisa Anda download. Ya, ini penting nih, kalimat sederhana tapi bikin cantik. Ya. Kemudian kita update, muncullah seperti ini, Mas. Ya, gambarnya cantik. Ya. Anda juga boleh seperti ini. Ya. Tapi jangan seperti ini kurang bagus. Jadi itulah ya. Jadi bagaimana menaruh gambar dalam blog Anda supaya lebih cantik, ya, supaya lebih wow, ya, sehingga orang menjadi lebih terpukau dengan gambar Anda. Jadi ini semua punya saya kasih gambar ya. Ini seperti ini. Saya kasih list semua. Ini seperti ini tadi. Nah, ini enggak saya kasih list karena bentuknya menarik mungkin ya, tanpa list lebih cantik. Jadi tidak pakai. Ini bicara mengenai Honda ya, mobilnya Honda lah ya. Ini kemudian pakai list juga. Demikianlah pelajaran kita hari ini ya. Jadi sekali lagi Anda bisa setting gambar ya. Ini free images ya, bisa Anda dapatkan dari sini gambar-gambar menarik yang free. Ya, ini tiganya ya. Jadi jangan lupa kasih gambar supaya blog Anda menjadi lebih maknyus. Oke. Terima kasih, sampai jumpa dalam kesempatan video pembelajaran berikutnya.